itu dapat dianggap sebagai eco-device, model eco-device dengan input dan output, dan menjadikannya resisten terhadap pengaruh-pengaruh tertentu dari luar UWP ini. Nah, ini ditampilkan sebagai triangle segitiga, ya, yang mana sudut-sudutnya itu mengacu pada area atau area, kemudian aliran dan vektor atau para pelaku manajemen itu ya. Nah, tiap corner ini itu di manage sesuai dengan mutu tertentu. Nah, mutu untuk mutu bagi area ini, bagi sudut area itu adalah the living urban woodland and park atau disingkat UWP. Kemudian mutu untuk aliran ini responsible UWP, dan mutu untuk actors, sudut actors ini participating UWP. Nah, itu gambarnya seperti ini. Itu ya. Saya kira penjelasannya minggu yang lalu sudah saya ini. Saya kira ini yang terakhir ya. Mission terakhir. Nah, kemudian kemarin kita mau masuk ke yang ini. Nah, adaptasi terhadap yang ini sudah belum ya? Sudah ya, saya kira kemarin ini sudah. Kita mau masuk ke sini. Nah, bagaimana mengadaptasikan manajemen hutan kota dan taman hutan dan taman kota tadi terhadap kondisi lokal. Nah, untuk memelihara atau menjaga ya, untuk menjaga situasi atau kondisi taman, hutan kota yang diinginkan atau pemandangan yang diinginkan, maka suatu manajemen tertentu itu diperlukan. Nah, suksesi itu biasanya berakibat atau berakhir pada lanskap tertutup dengan dalam mana pohon-pohon itu mendominasi. Dan karena itu habitat yang biasanya terbuka, lebih terbuka, itu akan memerlukan manajemen. Karena apa? Karena kalau menuju hutan kota khususnya itu memerlukan a closed landscape in which trees dominate. Nah, selanjutnya hutan alam, hutan yang alam ya, bukan hutan kota, itu mungkin jauh dari kondisi yang paling diinginkan, yang memiliki fungsi yang multiple ya, apabila itu diharapkan dari hutan kota. Jadi ini maksudnya hutan kota di sini itu diharapkan mempunyai yang mendekati hutan alam ya sebenarnya, tapi sebetulnya ya memang hutan alam itu lebih, hutan kota itu masih jauh. Nah, pada sebarang kasus manajemen jangka panjang
itu dijamin ketika funding atau pembiayaan yang ada dan yang akan datang itu dijamin atau dalam kondisi aman. Nah, manajemen dengan biaya yang minimal itu mengasumsikan bahwa habitat dapat secara spontan itu ada dan berkembang tanpa banyak bantuan dari manusia atau intervensi dari manusia. Jadi manajemen dengan minimal interference atau minimal cost ya seperti suksesi alam. Makanya kalau kondisi di alam yang bukan kota ya maksudnya itu kalau habis erupsi Merapi lah itu idealnya itu memang dibiarkan sampai muncul vegetasi yang paling pionir kemudian yang paling klimaks atau membentuk hutan klimaks gitu ya. Tapi pada prakteknya kan mungkin karena budaya, politik, sosial, ekonomi dan perbedaan persepsi sehingga tidak mungkin dikondisikan seperti itu, sehingga tidak heran ketika habis erupsi besar tahun 2010 ya itu langsung banyak penghabisan masyarakat berbondong-bondong ke Gunung Merapi untuk menanam, menyerahkan ke waktu itu yang mengelola masih Balai KSDA ya untuk menanam. Padahal kawasan konservasi mestinya tanamannya itu atau tumbuhannya lebih tepat tumbuhan yang bersifat alami atau dari suksesi alam. Jadi itu sempat saya kritik juga waktu itu kepala balainya, bagaimana itu kok nggak sesuai dengan definisi keaslian jenis yang ditanam kembali. Nah, tapi ya begitulah kenyataannya, sehingga untuk suksesi alam yang betul-betul murni itu ternyata prakteknya juga tidak mudah, tapi tentu itu perlu perjuangannya dari konservasionis khususnya atau orang-orang kehutanan pada umumnya. Nah, sehingga yang apalagi yang di kota ya itu tentu perlu perjuangan yang lebih besar lagi. Nah, sebagai hasilnya tujuan menjadi komunitas yang stabil, komunitas tumbuhan ya, di mana proses pembentukan baik pembentukannya pemberadaan atau proses munculnya keberadaan hewan dan tumbuhan itu secara spontan ya itu akan mengatur komposisi komunitas dan hanya memerlukan perhatian atau pemeliharaan yang minimal. Itu kalau sudah terbentuk komunitas yang stable atau hutan klimaks gitu ya, kalau di hutan alam kita akan spontanitas proses establishment dari animal dan plants itu dengan sendirinya akan mengatur posisi komunitas sehingga kita memerlukan, sehingga ada istilah let the nature finds its course, biarkan alam menemukan jalannya sendiri. Nah, itu
seperti ini. Nah, pada umumnya komunitas ini itu akan seimbang, mengalami keseimbangan dengan baik, ya. Kemudian beradaptasi pada kondisi lingkungan lokal, ya. Sehingga kalau di alam mungkin ada istilah bisa muncul endemik gitu ya. Kalau sudah pertama yang asli ya, yang sudah dengan beradaptasi dengan lokal. Kayak COVID dari pandemi menjadi endemi, ya. Itu kan karena sudah komunitas lokal sudah beradaptasi, sudah divaksin, sudah lebih teradaptasi itu ya. Nah, kondisi komunitas itu biasanya dicirikan oleh sejumlah variasi dari spesies yang asli. Nah, ini yang asli ya, yang merupakan bagian dari jaring-jaring makanan yang sudah berkembang secara penuh. Di food web, jaring makanan itu ya. Kemudian akan tetapi banyak spesies tumbuhan yang non-natif tidak asli itu dapat hidup dan bahkan bisa beregenerasi tanpa banyak pertolongan atau intervensi manusia. Ya, sepanjang jenis-jenis tadi itu bisa beradaptasi pada iklim lokal, misalnya pada kondisi hawa atau udara yang sangat dingin, kemudian pada kondisi tanah setempat, ya. Nah, berkecualian bahkan ada yang malah paling cocok itu untuk tumbuh atau berkembang di kondisi hutan kota. Misalnya kalau dari burung itu burung gereja misalnya ya, itu hampir di banyak kota itu malah ini, makanya kan disebut adapter ya. Kan ada adapter, ada avoider, ada exploiter ya, jenis burung di kota itu. Nah, kemudian tetapi jaring makanan dari spesies yang non-natif itu tidak kurang berkembang dibanding yang asli tadi, sebagaimana diindikasikan oleh jumlah spesies insek atau serangga yang rendah, yang ini berasosiasi dengan spesies eksotik atau yang non-natif tadi. Spesies eksotik ini dapat juga menyebabkan problem yang besar atau masalah besar, dikarenakan kemampuannya untuk berkompetisi dengan natif spesies yang sangat kuat atau sangat tinggi. Walaupun ini sejauh ini itu tidak lagi atau kurang menjadi problem di Eropa dibanding misalnya di Amerika Utara. Amerika Utara itu Kanada dan USA ya, USA gitu ya. Nah, kemudian diversitas biologi yang tertinggi dari tumbuhan, jamur, dan hewan itu dicapai melalui vegetasi yang bervariasi, yang merefleksikan
lingkungan yang bervariasi pula. Ini akan ada beberapa buku ekologi itu yang menyebutkan bahwa keanekaragaman vegetasi itu berkorelasi positif dengan keanekaragaman satwa. Ini termasuk jamur di sini. Nah, sungguh khususnya sepanjang gradien lingkungan gradual seperti misalnya kondisi cahaya atau kondisi tanah itu variasi yang dari komunitas yang menarik dan kaya, komunitas spesies yang menarik dan kaya itu berkembang. Spesies itu tentu tidak hanya tumbuhannya, tapi satwa, bisa makro, bisa mikro, bisa di yang land, bisa water gitu ya. Kemudian komposisi spesies itu kemudian akan berubah secara gradual dan menawarkan peluang-peluang yang besar bagi ini varietas keanekaan wildlife, bagi keanekaragaman wildlife. Nah, ini seringkali sangat kontras dengan situasi aktual, dengan batas-batas yang tajam dalam urban woodland and parks tadi, dan taman kota tadi. Misalnya di sini untuk tepian danau dan kolam yang tajam itu hanya menawarkan ruang yang terbatas untuk wildlife. Nah, di situ yang menekankan bahwa kondisi yang gradual itu lebih disukai, baik di alam maupun termasuk di urban gitu ya. Nah, kemudian untuk diversitas lingkungan itu akan meningkat secara tajam ya, atau sangat meningkat jika satu gradien gradual dari air terbuka ke lahan, daratan itu terbuka, tercipta ya. Nah, untuk beberapa alasan transisi gradual dari grassland, ya, lahan berumput yang sifatnya liar, melalui semak ke hutan, itu juga menawarkan suatu diversitas biologis yang tinggi. Nah, kemungkinan untuk survive-nya taksa secara berkelanjutan itu jauh lebih besar ketika gradien-gradien lingkungan itu secara perlahan-lahan berubah dibandingkan dengan gradien-gradien lingkungan yang curam tadi, ya, jeblek, curam gitu ya, berubah secara tajam atau curam tadi, yang menawarkan ini space yang kecil dan peluang yang kecil atau yang lebih sedikit bagi diversitas biologis. Nah, pada praktiknya suatu konsep transition and biodiversity lead, nggak tahu bahasa Indonesianya dengan belum tepat ya, tapi istilahnya itu konsep yang dipimpin oleh
pulih, transisi, dan biodiversitas itu dapat diimplementasikan dengan menggunakan kombinasi antara soft and hard line. Nah, misalnya ini. Misalnya gambar 13.3. Mengkombinasikan penggunaan antara headline garis keras ya. Misalnya di sini dicontohkan jarak dari jalan berjalan kaki atau jalan yang ditandai dalam rencana pengolahan, dan soft line. Misalnya batang ditempatkan di dataran ya, untuk menandakan bahwa bergerak ke atas lewat sini, tetapi tidak boleh lebih jauh lagi. Nah, misalnya ini, mana tadi ya? Sorry. Jadi ini kan ada yang headline itu, misalnya ini jalan untuk pedestrian, kemudian ini ada trunk, ada batang, kayak transisi ya, misalnya ini menuju apa ini kayak alang-alang apa ya, mungkin sebelumnya bukan ekosistemnya beda gitu ya, tapi ini ada tanda penanda seperti itu. Nah, itu bisa digabung antara headline dan softline. Dan ini to enable a transition and biodiversity lead concept and practical management. Jadi ada yaitu tanpa dibuat ya, dengan membabat tidak dilindungi misalnya. Nah, kemudian menggunakan proses dan kondisi alami. Idealnya manajemen itu dilakukan dalam suatu jadi penggunaan cara secara sadar gitu ya, yang menggunakan cara proses alam dan dari pengembangan atau perkembangan yang spontan dari flora dan fauna secara sadar, itu menunjukkan adanya manajemen tadi karena ada kesadaran untuk menggunakan cara natural tadi, dan akhirnya itu mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan potensi melalui intervensi dari lingkungan secara terarah, yang diarahkan secara terarah gitu ya, yang ditargetkan, yang ditujukan. Tetapi pada prakteknya yang spontan
Jadi dengan suatu cara yang atraktif untuk visitors. Kalau ini misalnya untuk tujuan rekreasi misalnya gitu ya. Kalau cat itu ya di sini kalimatnya. Ya nanti sih. Nah, suatu proporsi keberuntungan yang tinggi mungkin diperlukan sehubungan dengan tumbuh-tumbuhan yang diinginkan yang memasuki atau masuk ke area tersebut secara pada saat pertama kali. Jadi sangat beruntung apabila ada kehadiran tumbuh-tumbuhan yang diinginkan yang masuk ke kawasan yang dimiliki tadi pertama kali atau sudah ada dulu. Nah, sebagai tambahan ini mungkin it may be that seed source is essential to regeneration. Nah, ini barangkali sebagai tambahan ini bisa jadi ada sumber-sumber biji yang penting untuk regenerasi and not even present nearby, yang bahkan mungkin tidak ada di dekatnya. Nah, sebagai konsekuensinya ya artinya kalau kondisi ini tidak memungkinkan untuk tumbuh secara alami, misalnya dari biji yang tersebar secara alami atau ada tapi juga kurang gitu, penaburan dari atau penanaman biji atau penanaman dari tumbuhan tadi, tumbuhan yang ditargetkan itu dibutuhkan untuk regenerasi juga sinar matahari, rejim sinar matahari cahaya, sehingga kehidupan yang jangka panjang dari spesies eksotik itu bisa dimungkinkan di bawah minimal manajemen. Itu kalau memang ada keputusan eksotik spesies diperlukan, misalnya karena untuk menambah keindahan ya, atau untuk menambah habitat burung yang apa ya, yang predator atau exploiter tadi misalnya. Kemudian tindakan-tindakan manajemen tersebut itu diambil untuk menciptakan kondisi awal yang baik, juga yang dikelompokkan di bawah heading atau judul kreasi atau penciptaan dan tidak diterapkan pada kemarin itu yang sustainable, kemudian yang beradaptasi dengan kondisi lokal. Lebih detail lagi penjelasannya. Manajemen yang berkelanjutan itu juga memerlukan kontinuitas ya. Jadi namanya berlanjut
berkelanjutan manajemen, tapi tidak boleh berhenti hanya nama saja atau pada praktek-praktek yang secara umum saja, tetapi juga memerlukan kontinuitas yang tertentu gitu ya. Nah, jika tindakan-tindakan manajemen itu berubah secara kontinu atau secara terus-menerus, ini vegetasi itu tidak mempunyai waktu untuk beradaptasi pada kondisi yang baru, dan ini mungkin tidak mencapai target yang telah disetting melalui rencana pengelolaan, khususnya dalam sistem yang memasukkan atau melibatkan organisme yang mempunyai organisme itu yang hidup ya, organisme itu ya hidup yang mempunyai umur yang panjang, longevity. Misalnya jadi bukan tanaman tahunan ya, dipanen secara tahunan atau musiman, tapi khususnya yang tahunan ya, misalnya pohon ya. Jadi ini mengingatkan bahwa kalau manajemen itu berlanjut gitu ya, tanpa memperhatikan mungkin ada target-target yang sudah diset oleh manajemen, apalagi kan apa itu pertumbuhan pohon itu kan mengikuti kurva apa itu, ada teorinya kan di MH itu. Nah, itu kurva pertumbuhan pohon yang optimum pada umur berapa, atau umur biologis, umur ekonomis, umur teknis, ya, umur macam-macam itu. Nah, itu kalau tidak memperhatikan target-target itu, tapi asal di-manage gitu ya, nah itu nanti malah bisa jadi kontraproduktif. Kira-kira seperti itu. Hanya beberapa spesies itu beradaptasi pada gangguan yang sering, yang ini berkombinasi dengan stres atau tekanan. Nah, gangguan itu dianggap di sini sebagai sebarang tindakan manajemen ya, yang merusak bagian dari vegetasi secara keseluruhan, dan karenanya itu akan mengurangi kandungan biomasa, misalnya kayak serat kayunya, biomasanya gitu ya. Nah, itu meskipun itu tindakan manajemen, tapi kalau itu bersifat gangguan dan itu berdampak pada turunnya biomasa, maka itu bukan lagi tindakan manajemen yang menguntungkan, tapi menjadi disturbance. Nah, seperti itu. Kemudian stres atau tekanan itu di dalam konsep ini didefinisikan sebagai sebarang event yang menyebabkan suatu kekurangan atau kurang optimalnya kondisi dari pertumbuhan pohon tersebut. Misalnya kekurangan nutrisi atau cahaya. Nah, jadi tindakan manajemen yang kontinu tadi itu bisa terjebak dalam tanda kutip dalam malah menimbulkan stres gitu ya. Kalau itu, tapi ini event ya, event itu ya berarti kejadian ya, event itu kejadian yang barangkali cuma di sini memang tidak mengkhususkan pada
gangguan alam atau bencana alam ya. Tapi ya untuk membedakan dengan disturbance-nya, kalau ini ke biomasa, kalau ini bisa mengurangi nutrisi dan cahaya atau cahaya. Nah, kombinasi dari stres dan gangguan ini itu telah menghasilkan 3 strategi penanaman evolusioner dasar. Tanaman evolusioner dasar.